Selamat malam adik-adik. Aduh, kayaknya aku nggak dijawab nih. Jawab ya, tapi lebih keras dari kakak. Selamat malam adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Pasti baik-baik aja kan di rumah? Kakak harap meskipun kita di rumah aja, adik-adik tetap harus semangat, ceria, dan terus bersuka cita. Meskipun pasti adik-adik pada bosen kan di rumah aja. Tapi nggak apa-apa, kalau kita di rumah, kita membantu mencegah penularan virus corona. Nah, adik-adik sebelum lanjut, adik-adik masih pada inget nggak ya sama kakak nih? Ayo inget-inget dulu deh. Coba inget-inget, kakak hitung ya. Dari 5, 4, 3, 2, 1. Kakak siapa yuk? Kakak Cisya, bener banget, Kak Cisya. Nah adik-adik nanti kakak tuh gak sendiri loh, ada kakak yang nemenin. Jadi harus ditonton terus. Nah sebelum lanjut, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Kita mau lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Engkau telah melindungi kami dari pagi hingga malam hari ini. Sekarang kami mau mendengarkan cerita. Tuhan, Kau yang pimpin supaya kami dapat mendengarkan cerita dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita dengar cerita, kita mau nyanyi satu lagu dulu ya. Adik-adik boleh sambil duduk, boleh sambil berdiri. Tapi kayaknya sih lebih enak berdiri loh adik-adik. Adik-adik boleh berdiri ya di rumah. Kita mau nyanyi lagu kasih. Pada tahu kan lagu kasih? Ayo yang udah tahu nyanyi yang keras. Oke.
sekarang boleh duduk lagi. Nah, adik-adik, sekarang kita waktu untuk mendengarkan cerita. Tapi kakak tadi bilang kan kalau kakak itu nggak sendiri. Kakak ditemenin sama Kak Esther. Jadi hari ini yang mau cerita itu adalah Kak Esther. Tapi adik-adik tadi pas nyanyi ini kan ada lirik kasih itu sabar. Nah, hari ini itu temanya tentang kesabaran. Nah, adik-adik, sekarang kita bareng-bareng dengerin yuk cerita dari Kak Esther. Halo Kak Jessi, terima kasih Kak. Nah, dan juga selamat malam untuk adik-adik semuanya. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Kak Esther harap adik-adik tetap senang dan tetap ceria ya. Dan Kak Esther ucapkan juga selamat untuk adik-adik semua. Pasti semua naik kelas ya. Ada yang masuk TK, ada yang sudah lulus SD dan mau masuk SMP. Kak Esther ucapkan terima kasih dan selamat untuk perjuangan yang sudah adik-adik capai selama setahun ini. Nah, pada malam hari ini Kak Esther mau cerita nih tentang buah roh yang keempat. Nah, ada yang tahu apa sih buah roh yang keempat? Ada yang tahu nggak ya? Ya, benar sekali. Buah yang keempat adalah kesabaran. Yang pertama apa ya? Yuk kita buka Alkitabnya. Kita mau lihat ada berapa sih buah-buah roh itu? Atau ada adik-adik yang sudah tahu ada berapa banyak ya buah-buah roh itu? Nah, yuk kita buka ya. Kita buka Alkitab kita. Coba kita buka Alkitab kita Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 26. Kak Esther mau minta tolong Kak Jessi untuk bacain Galatia 5 ayat 22 sampai 26 ya. Ya adik-adik, kita bareng-bareng baca Alkitab. Sekarang pada ambil dulu nih Alkitabnya. Kalau sudah ditutup, ya kita buka lagi. Dari Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Oke, kakak tunggu ya. Oke, kita baca bareng-bareng ya adik-adik. Ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah, hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Oke, sekarang boleh lagi tutup Alkitabnya. Terima kasih Kak Jessi untuk pembacaan firman Tuhan tadi. Wah adik-adik, ternyata buah-buah roh itu lumayan banyak ya. Coba tadi yang membaca Alkitabnya, ada berapa buah-buah roh itu? Ada 9, lumayan banyak. Ada 9 buah-buah roh. Dan pada malam hari ini, seperti yang Kak Esther katakan tadi sebelumnya, kita akan mendengarkan cerita tentang buah roh yang keempat, yaitu kesabaran. Nah adik-adik, kesabaran. Kesabaran itu terdiri dari kata dasar sabar. S-A-S-A, B-A-B-A, sabar. Nah, siapa di sini yang sudah pernah ngeliat orang atau mungkin mama papanya sendiri yang kalau terjadi sesuatu terus tiba-tiba terjadi, aduh sabar. Lihat orang-orang yang rasanya udah ingin gemes gitu ya, tapi sabar. Nah, itu adik-adik menunjukkan ternyata bahwa untuk menjadi orang sabar itu tidak mudah. Siapa di sini yang setuju kalau menjadi orang yang sabar itu mudah? Ayo acung tangannya. Siapa yang mengatakan bahwa gampang kok Esther untuk menjadi orang sabar itu gampang? Ke Esther, siapa yang setuju dengan pendapat itu? Wah,
acung tangan. Nah, siapa di sini yang setuju bahwa untuk menjadi orang sabar itu susah? Susah Kak Esther, nggak gampang jadi orang sabar. Ayo acung tangannya. Siapa yang mengatakan bahwa untuk menjadi orang yang sabar itu susah? Banyak yang acung tangan. Ya adik-adik, untuk menjadi orang yang sabar itu memang susah. Paling gampang kalau kita tuh menjadi orang yang melakukan, misalnya ada orang yang berbuat salah sama kita, rasanya pengen kita jotos aja, pengen kita balas, ya kan? Siapa yang sering begitu? Ayo tunjuk tangan. Sering sekali kita memang gak sabar. Seperti waktu pengalaman Kak Esther mengantarkan anak Kak Esther yang paling kecil, namanya Samuel, ketika dia masih TK. Kak Esther sangat salut dengan ibu gurunya adik-adik, karena sabar sekali. Ketika itu Kak Esther menemani anak Kak Esther yang baru pertama kali masuk TK. Dia tidak berani masuk ke kelas sendiri. Kak Esther lihat ada anak-anak yang numpah-numpahin susunya di atas meja, ada yang manjat-manjat, naik ke atas, ribut. Tetapi apa yang dilakukan ibu gurunya? Sabar sekali menghadapinya. Dan Kak Esther sangat salut, sangat bangga gitu loh. Wah, luar biasa kalau Kak Esther itu, udah mau Kak Esther cubit itu satu-satu anak-anaknya karena berisik banget. Kak Esther gak sabar. Itu contohnya adik-adik. Lalu di jalan raya ini contoh orang yang gak sabar. Gimana ya, sering gak adik-adik melihat misalnya kalau macet nih, siapa yang gak sabar kalau ada macet? Aduh, ada apa sih nih apa? Tin-tin-tin, kita berlomba-lomba pasang klakson yang kencang-kencang. Itu juga menunjukkan bagaimana kita tidak bisa menjadi orang yang sabar. Lalu ketika antri, siapa di sini yang suka menerobos antrian? Tunjuk tangan. Adakah? Kak Esther harap nggak ada ya. Nah, sangat susah adik-adik. Tidak gampang untuk menjadi orang yang penuh dengan kesabaran, penuh dengan orang yang bisa mengendalikan diri dari emosi, dari rasa marah. Banyak orang melakukan jalan pintas untuk melakukan ataupun mencapai tujuan hidup. Karena apa? Salah satunya tidak sabar. Nah, itu kalau memang kita menuruti apa yang menjadi keinginan kita, itu adalah buah-buah dari keinginan daging kita, keinginan tubuh kita adik-adik. Tapi apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan tadi yang dibacakan Kak Ceci? Coba kita lihat Galatia 5 ayat 25 bilang begini adik-adik, Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi untuk bisa sabar adik-adik, kita harus mau dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Jadi hati kita, pikiran kita harus dikuasai, dipenuhi dengan Roh Kudus. Mengalir ke tangan, mengalir ke seluruh tubuh. Hanya itu yang memampukan kita untuk bisa sabar. Sabar menghadapi situasi yang tidak enak. Sabar ketika teman mengolok-olok dan mengejek kita. Sabar ketika kita harus berada di jalan raya yang membuat kita tuh kepanasan di motor karena macet, harus antri. Semua itu bisa kita lakukan untuk menjadi orang yang sabar ketika kita mau dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang menghasilkan buah kesabaran itu. Karena itu mari kita membiarkan diri kita dikuasai dan dipenuhi dengan Roh Kudus setiap hari. Bagaimana caranya? Kak Esther untuk bisa selalu dipenuhi Roh Kudus, kita harus melekat di dalam Tuhan. Kita harus dekat dengan firman Tuhan untuk senantiasa Roh Kudus itu berdiam di dalam diri kita. Ya, adik-adik, jadi tetap semangat. Seperti saat ini, situasinya belum membaik. Adik-adik juga harus tetap sabar dan sukacita di rumah saja. Harus sabar melakukan segala sesuatunya di dalam rumah. Akan ada saatnya nanti kita boleh kembali menikmati hari-hari yang indah sebelum ada masalah COVID-19 ini. Ya, kita harus sabar ketika menemani mama berbelanja, harus sabar juga mengantri. Seperti itu. Mari tunjukkan bahwa kita anak-anak Tuhan yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Oke, semangat untuk menjadi orang yang sabar. Nah, sebelum kita tutup,
kita dengarkan sebuah lagu ya adik-adik. Dan adik-adik juga boleh nih nyanyi dari rumah sama-sama. Kita mau dengar Berry menyanyikan lagu Buah-Buah Roh. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Setiap hari. Terima kasih Berry untuk pujiannya, sungguh luar biasa dan indah. Nah, jadi tadi seperti pujian tadi, bahwa buah-buah itu ada 9: kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, dan lain sebagainya. Mari kita menjadi anak-anak yang senantiasa dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga buah-buah roh itu bisa kita lakukan. Ya, sampai jumpa adik-adik di Sapa Sahabat berikutnya. Sekarang mari kita tutup acara ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang di dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh dengan kelemah lembutan dan kesabaran, kami sungguh mengucapkan syukur Tuhan Yesus untuk malam ini, untuk acara Sapa Sahabat pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar cerita tentang buah keempat dari buah roh, yaitu kesabaran. Biarlah kami boleh belajar dari Tuhan sendiri yang penuh dengan kesabaran. Ajar kami Tuhan Yesus semuanya, adik-adik sekolah minggu dan kakak-kakak sekolah minggu, kami semua untuk senantiasa dipenuhi oleh Roh Tuhan, Roh Kudus, agar hidup kami boleh menghasilkan buah-buah itu, agar kami tetap menjadi orang yang kuat, orang yang sabar dalam menghadapi apapun, mencapai apapun. Kami boleh tetap sabar dan mengandalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Berkati adik-adik semua Tuhan Yesus, biarlah kasih dan pemeliharaan Tuhan senantiasa melimpah dan menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Amin. Sampai jumpa adik-adik.